Ya, benar sekali. Di video kali ini kita akan sama-sama ngebahas saham Arna. Karena ada yang nge-request seperti oleh satu ini. Yap, dari Agus Muklis 9302. Sudah subrek Bang, tolong bahas saham Arna ya kalau ada waktu luang. Oke, lanjut lagi dari Dira N9. Bahas Arna menarik tuh bagi dividen dalam setahun 12 bulan. Dalam setahun emang ada 12 bulan sih. Maksudnya ini apa? Setahun ada yang 13 bulan kayak gitu. Ditunggu pembahasan lengkapnya. Benar. Jadi di video kali ini kita akan ngebahas lengkap dalam artian apa yang akan saya lakukan terhadap saham Arna, karena saya melihat saham Arna ini menarik. Ada bau-bau mau naik. Namun sebelum lanjut lebih dalam, ada hal penting yang harus saya sampaikan, bahwa XM sedang ada promo gila-gilaan. Segila apa? Segila setiap deposit yang kita lakukan bakal dapat bonus 50% hingga $500. Tidak sampai di situ, masih dikasih bonus lagi 20% hingga $4.500. Jadi bonus depositnya itu 50% plus 20%. Dimana bonus deposit ini bisa dijadikan modal kita untuk trading. Hitung-hitung amunisi tambahan, bener kan? Bagaimana? Tertarik untuk memulai trading forex menggunakan XM? Yuk registrasi, karena linknya sudah saya taruh di deskripsi. Ya, jadi ini dia saham Arna, Arwana Citra Mulia. Ya, dia bukan dagang ikan arwana ya, meskipun namanya arwana, tapi keramik, bener nggak sih? Ya, posisinya tutup plus 5, 0,71%. Ingin saya beritahukan kepada teman-teman, saham Arna ini kurang begitu ramai ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini antriannya, tuh lihat. 1 orang, 16 orang, 42 orang, 17 orang, 11 orang, 9 orang, 11 orang, 5 orang, 10 orang ya teman-teman ya. Jadi nggak terlalu rame untuk saham Arna ini ya. Agak hati-hati teman-teman, itu poin concern yang pertama. Namun nanti saya akan icip-icip ya, dan strategi apa sih yang akan saya lakukan di saham Arna ini. Oke, lanjut di bagian key statsnya ya, laporan keuangannya apakah sudah keluar ya, sudah keluar sampai kuartal 4 ya teman-teman ya. Ini agak menurun ya, untuk anualisasinya juga menurun teman-teman, kabar yang tidak mengenakan. Bagaimana dengan pendapatannya? Yaps, pendapatannya malahan agak naik ya teman-teman ya, dibanding tahun 2022. Lalu kenapa net income-nya turun? Nah, itu menjadi PR teman-teman. Sedangkan kalau untuk di setahun kan saya lihat ini stabil ya teman-teman ya, benar nggak? Kemudian PR rasionya sebenarnya 11,62, itu menurut saya kurang begitu menarik ya. Book to value 2,84. Wah, mahal sekali Yung. Tunggu dulu, nanti kita lihat bersama apakah 2,84 ini sudah termasuk mahal atau masih dikatakan murah. Nah, ngomong-ngomong yang tadi dividennya setahun dalam 12 bulan, itu maksudnya mungkin setahun tetap ada membagikan dividen. Ya, memang dividennya itu sekitaran 7,8% yieldnya teman-teman ya. Terakhir tuh di RP55. Nah, dan saya memang juga sudah melihat Arna ini, kita lihat ya di company profile-nya di sini teman-teman. Sorry, maksudnya di corporate action ya. Dividen, dia termasuk salah satu saham yang rutin membagikan dividen. Tuh, lihat. Lihat, bulan Maret, dan sekarang video ini ketika teman-teman nonton di bulan Maret, benar, sebentar lagi harusnya dia bagi dividen. Tapi kok masih belum ada pengumuman ya teman-teman ya. Semoga tahun ini dia bagi juga ya teman-teman. Lanjut lagi kita ke bagian analisisnya. Analisis, wah nggak ada yang rekomen, berarti saya sendiri yang nganalisa saham Arna ya. Boleh dong, agak terkenal. Kemudian saya ingin lanjut ke Funda Chart. Kenapa saya lanjut di Funda Chart? Karena tadi kan kita lihat book to value-nya itu 2,82 ya teman-teman ya. Apakah dia sudah termasuk kemahalan? Mari kita lihat tarik secara misalnya 5 tahun terakhir. Nah, kalau untuk 5 tahun terakhir, rupanya teman-teman 2,84 ya, 2,84 ini sudah termasuk murah karena tertingginya ada di sekitar 5,89, dan terendahnya ini mungkin ketika corona kemarin ya teman-teman ya, nggak bisa dilihat di situ, mungkin di kisaran 2,19, di mana ini ada support PBV ya, 2,63 teman-teman. Jadi kalau kita bisa katakan sebenarnya saham ini juga sudah termasuk dalam kategori murah kalau kita lihat histori dari PBV-nya. Lanjut kita ke bagian cubitnya, karena di sini saya paling senang membahasnya. Kenapa saya bilang saham Arna ini menarik? Akan saya sampaikan di sini teman-teman. Pertama teman-teman ya, kita lihat bersama saham Arna ini. Sebenarnya ini agak ngeri-ngeri sedap ya kalau transaksinya kayak gini ya teman-teman ya. Kenapa? Agak sepi sih soalnya ada teman-teman, tapi kalau misalnya kita bisa profit, kenapa enggak? Pertama teman-teman, supportnya ini loh, dia sudah tidak membentuk
tidak ngejebol lagi support barunya ya. Ini merupakan salah satu poin yang dapat kita perhatikan karena Arna ini sudah turun cukup dalam ya, bukan cukup dalam lagi tapi memang sudah dalam ya teman-teman ya. Penurunannya sudah berkisar berapa, kita lihat dari titik tertingginya teman-teman. Ini di mana lagi ya harganya? Sorry, salah pencet. Kalau salah pencet agak bahaya memang ya. Kita ambil dari sini titik tertingginya sampai dia harganya sekarang. Dia sudah turun berkisar 35% teman-teman ya. 30%, dan kalau orang yang beli di pucuk pasti sudah melarat nangis sekali ya teman-teman ya. Dalam banget, oke? Jadi strategi yang akan saya lakukan ya teman-teman, kebetulan saya juga langsung lihat saham ini kayaknya menarik, saya mau coba ya teman-teman ya, di saham sepi seperti ini apakah bisa mendapatkan profit ya. Jadi teman-teman nanti ikutin saja, kalau nggak bisa mending nggak usah diikutin ya lain kali ya. Oke, pertama supportnya sudah nggak terjebol lagi teman-teman, dia di sini ya. Kemudian dia sudah mulai ada tanda-tanda kenaikan teman-teman di sini. Teman-teman lihat bersama, ini kan resistnya ya, resistnya sempat dia jebol sih ya, habis itu dia turun lagi. Ini sempat dia jebol di sini, turun lagi, menyentuh support, dia naik lagi. Sekarang lagi bertahan di resist become support dan juga tertahan di moving average 50 teman-teman ya di sini. Nah, oleh karena itu teman-teman, ini strategi saya ya teman-teman ya, bukan strategi saya ya. Jadi saya akan antri di harga 695 teman-teman. Ya, 695 saya sudah pasang antrian. Semoga kena ya. Kalau kena tapi ingat teman-teman, kalau saya tuh tipikalnya bukan langsung sekali hit semuanya ya. 695 di sini nah, teman-teman. Biasa kita kasih garis putus-putus ya, seperti biasa yang sudah sering nonton channel saya tahu ya. Ini kebiasaan saya kalau misalnya saya mau pasang harga, jadi kita tahu di sini. Oh, ini ya tempatnya kita tuh pas 695 di sini ya. Oke. Jangan terlalu tebal lah, kasihan loh. Matanya nanti susah tuh. Di sini aja tipis-tipis saja sudah. Oke, jadi ini adalah harga yang akan saya beli. Sekarang pada saat video ini dibikin belum dapat ya, posisinya belum dapat. Jadi saya antri titik pertama di sini. Nanti kalau dia koreksi di sekitar support sini di angka 650, saya bakal ambil lagi untuk titik entry yang kedua. Kalau dia naik terbang bagaimana ya sudah, kagak apa-apa. Dengan ya teman-teman, dengan pertimbangan pertama ya memang volumenya memang tipis. Saya jarang merekomendasikan untuk transaksi di saham-saham seperti ini. Tapi teman-teman, kalau kita lihat memang apakah ini berefek ya untuk bandar detektornya? Bahwa sebenarnya dalam sepekan terakhir ini itu sudah mulai dikoleksi, sudah ada small accumulation ya teman-teman ya. Lihat dari 7 Maret. Bagaimana dengan 2 minggu sebelumnya? 2 minggu sebelumnya juga malahan sudah ada big accumulation ya teman-teman ya. Sudah ada yang nambung nih, udah mulai ngambil nih ya di sekitaran 2 minggu sebelumnya. Ya, bagaimana dengan kalau kurang lebih sekitaran ini berapa ini? Berarti sekitaran hampir 3 minggu sebelumnya sudah normal, sudah mulai dikoreksi teman-teman, dikoreksi di sekitar sini harganya ya. Turun naik ini yang akan menentukan saham ini bakal naik atau turun ya teman-teman ya. Sudah mulai dikoreksi loh. Memang volumenya memang belakangan ini juga agak sedikit naik-naik ya. Tertahan di sini ya, walaupun dia volume merahnya tinggi banget tapi dia nggak mampu jebol ya. Di sini dia juga ada volume yang sangat tinggi ya, hijaunya ya di sini. Jadi memang prediksi saya dia bakal seperti ini teman-teman. Ya, teman-teman lihat apakah akan benar, apakah akan salah. Nah, itu juga kita akan lihat bersama ya. Di sini agak sedikit tertahan ya teman-teman ya. Harapannya dia cukup tertahan sini dan akan membentuk membreak resistnya di mana dia akan menuju titiknya sekitar sini. Ini dulu ya. Di sekitaran 795. Ya, 795 merupakan target awal saya teman-teman ya. Ini 795 merupakan target awal saya yang saya ambil dari titik resist di sini teman-teman. Tuh lihat ya, sama ya kurang lebih teman-teman ya. Tuh lihat. Oh, ini berot malah teman-teman ya. Harusnya di sini ya. Oke. Jadi kurang lebih di sini ya. Di harga 780 deh. Ini agak berot dikit nih teman-teman ya. Maklum saya lihat laptopnya kayak gini malah teman. Jadi dia agak berot ya. Ya, saya memang sekitar 795 seperti ini ya. Jadi ini adalah titik pertama yang akan menurut saya ditempuh oleh Arna. Apakah akan sesuai prediksi? Dan kemungkinan besar kalau dia tembus dia akan melanjutkan perjalanannya menuju titik yang paling tinggi, yaitu adalah di sini teman-teman ya. Ini step keduanya di sini. Oke. Step ketiganya itu adalah di sekitar sini. Oke. Jadi dia ada 3 step. Seperti ini merupakan prediksi saya teman-teman. Semuanya ada resistnya teman-teman. Jadi kita lihat aja resistnya di mana, kita ambil, kita perkirakan di sini dia. Ini adalah tempat bakal saya take profit. Tuh lihat di sini. Semuanya jelas teman-teman ya.
Titik take profit sudah, titik stop lossnya di mana Hyung? Nah ini biasanya kalau sudah jebol di sini ya, saya akan kurang lebih turun berapa persen saja, saya sudah akan mulai lepas teman-teman ya. Jadi misalnya dia memang di sini dia sudah mulai turun, membentuk low baru ya, itu saya nggak suka teman-teman ya, akan saya cut, saya buang habis semua. Ya, ini karena memang metode saya coba untuk bertransaksi di saham yang sepi ya, sepi-sepi colek dikit, siapa tahu dapat cuan. Nah, jadi ingat teman-teman. Target saya adalah saya akan antri dulu di harga 695 ya, ini summary semuanya ya, 695. Apabila dia ada turun di sekitar area support sini di kisaran 640 sampai 650, 655 seperti itu, saya akan ambil untuk pembelian keduanya. Tapi ketika dia sudah ini paling low berapa? Paling low ini di 640, mungkin di sekitaran dia ada close di 620 atau 615. Saya akan lepas semua dan saya buang karena saham ini nggak akan saya pegang lama. Saya hanya untuk trading jangka pendek. Jangka pendek menuju menengah. Targetnya di mana? Targetnya pertama di sini di kisaran harga 790. Lanjut lagi target kedua ini adalah di harga sekitar 835 dan target terakhirnya itu di sekitaran 925. Dan apabila kita persentasekan teman-teman, kita lihat bersama ya. Ini ya, ini saya ambil di sini ya. Untuk titik pertama ini berkisaran 14%, titik kedua berkisar 20%, dan titik terakhir itu berkisar 32%. Untuk saham Arna. Gimana teman-teman? Tertarik ikut strategi saya? Ya, jadi itulah saham Arna yang kita bahas bersama. Semoga bermanfaat bagi yang tadi nge-request dan bagi teman-teman yang nonton. Bagaimana tanggapannya mengenai analisa saya? Simple, mudah, dan sederhana kan? Gampang toh, nggak usah dibikin ribet. Punya komentar, pertanyaan, ataupun masih request mungkin ya teman-teman, silahkan tulis sepanjang mungkin di kolom komentar. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin mengetahui kelanjutannya bagaimana ya, silahkan subscribe saya di sini. Dan jangan ketinggalan video seru lainnya, tonton selainnya di sini, oke? Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya.